Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kosontika Putri dari kelas KB 2018 dengan NIM 180302346062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi biokimia 2, yaitu informasi genetika dan sintesis protein. Pengertian dari sintesis protein yaitu proses penyusunan asam-asam amino pada rantai polinukleotida. Kunci utama dalam proses sintesis protein adalah DNA yang merupakan material genetika dari suatu sel. Sintesis protein terjadi melalui 3 tahap, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Tahapan dan enzim yang berperan dalam proses sintesis protein yaitu DNA helikase. DNA helikase berfungsi untuk membentuk rantai ganda DNA induk. Yang kedua, enzim primase, yaitu membentuk primer yang merupakan segmen pendek dari RNA sebagai pemula untuk terjadinya suatu sintesis protein. Yang ketiga, DNA polimerase, menambahkan pasangan basa nitrogen dari nukleotida pada rantai tunggal DNA induk dan terbentuk rantai DNA yang bersambungan secara kontinu atau tanpa terpisah-pisah, yang disebut dengan leading strand. Yang keempat yaitu pada rantai tunggal DNA induk yang lain, DNA polimerase membentuk lagging strand atau merupakan keseluruhan rantai kopian DNA yang pertumbuhannya tidak secara kontinu. Yang kelima yaitu DNA polimerase menggantikan RNA primer dengan DNA. Yang keenam, enzim ligase menghubungkan segmen-segmen Okazaki sehingga terbentuk salinan DNA baru. Yang ketujuh, DNA baru yang telah terbentuk atau identik dengan DNA induk akan melanjutkan tahapan untuk mensintesis protein, yaitu tahapan transkripsi dan translasi. Tahapan transkripsi. Pada tahapan ini, DNA akan membentuk RNA dengan cara menerjemahkan kode-kode genetik dari DNA. Yang kedua, proses pembentukan RNA ini disebut dengan transkripsi yang menghasilkan 3 macam RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Transkripsi terjadi di dalam sitoplasma. Diawali dengan membukanya rantai ganda DNA melalui kerja enzim RNA polimerase. Transkripsi hanya terjadi pada segmen DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Pada tahapan ini terbagi atas 3 tahap, yaitu diantaranya 1. Inisiasi atau tahap permulaan. Pada transkripsi ini dikenal istilah promoter, yaitu daerah DNA sebagai tempat melekatnya RNA polimerase untuk memulai suatu proses transkripsi. RNA polimerase melekat atau berikatan dengan promoter. Setelah promoter berikatan dengan kumpulan protein yang disebut faktor transkripsi, kumpulan antar promoter RNA polimerase dan faktor transkripsi ini disebut dengan kompleks inisiasi transkripsi. Selanjutnya, RNA polimerase akan membuka rantai ganda dari DNA. Tahap kedua yaitu elongasi atau tahap pemanjangan. Setelah membuka pilihan rantai ganda DNA, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dengan arah 5 ke 3. Pada tahap elongasi ini, RNA mengalami pertumbuhan memanjang seiring dengan pembentukan pasangan basa nitrogen DNA. Pembentukan RNA analog dengan pembentukan pasangan basa nitrogen pada replikasi. Pada RNA tidak terdapat basa pirimidin timin atau T, melainkan urasil atau U. Oleh karena itu, RNA akan membentuk pasangan basa urasil dengan adenin pada rantai DNA. 3 macam basa yang lain yaitu adenin, guanin, dan sitosin dari DNA akan berpasangan dengan basa komplemennya masing-masing sesuai dengan pengaturan pemasangan basa. Adenin berpasangan dengan urasil dan guanin dengan sitosin. Tahap ketiga yaitu terminasi atau pengakhiran. Penyusunan untaian nukleotida RNA yang telah dimulai dari daerah promoter berakhir di daerah terminator. Setelah transkripsi selesai, rantai DNA menyatu kembali seperti semula. RNA polimerase segera terlepas dari DNA, RNA terlepas dan terbentuklah RNA M yang baru.
Pada sel prokaryotik, RNA hasil transkripsi dari DNA langsung berperan sebagai RNA-M. RNA hasil transkripsi gen pengkode protein pada sel eukaryotik akan menjadi RNA-M yang fungsional atau aktif setelah melalui proses tertentu terlebih dahulu. Dengan demikian, pada rantai tunggal RNA-M terdapat beberapa urutan-urutan basa nitrogen yang merupakan komplemen atau pasangan dari pesan genetik atau urutan basa nitrogen DNA. Setiap 3 macam urutan basa nitrogen pada nukleotida RNA-M, hasil transkripsi ini disebut sebagai triplet atau kodon. Tahapan translasi. Setelah replikasi DNA dan transkripsi mRNA di dalam nukleus, mRNA dari nukleus dipindahkan ke sitoplasma sel. Langkah selanjutnya yaitu proses translasi RNA-M untuk membentuk suatu protein. Translasi merupakan proses penerjemahan beberapa triplet atau kodon dari RNA-M menjadi asam amino yang akhirnya membentuk suatu protein. Urutan basa nitrogen yang berbeda pada setiap triplet akan diterjemahkan menjadi asam amino yang berbeda. Misalnya, asam amino fenilalanin diterjemahkan dari triplet UUU terdiri dari 3 basa urasil, asam amino triptofan UGG, asam amino glisin GGC, dan asam amino serin UCA. Sebanyak 20 macam asam amino yang diperlukan untuk pembentukan suatu protein merupakan hasil terjemahan triplet dari mRNA. Selanjutnya, dari beberapa asam amino, bisa puluhan, ratusan, atau ribuan tersebut dihasilkan rantai polipeptida spesifik dan akan membentuk protein spesifik pula. Ini suatu gambar mengenai proses translasi. Tahap selanjutnya yaitu inisiasi dari translasi. Ribosom subunit kecil mengikatkan diri pada mRNA yang telah membawa sandi bagi asam amino yang akan dibuat, serta mengikat pada bagian inisiator tRNA. Selanjutnya, molekul besar ribosom juga ikut terikat bersama ketiga molekul tersebut membentuk kompleks inisiasi. Molekul-molekul tRNA mengikat dan memindahkan asam amino dari sitoplasma menuju ribosom dengan menggunakan energi GTP dan enzim. Bagian ujung tRNA yang satu membawa antikodon, berupa triplet basa nitrogen, sementara ujung bagian yang lain membawa satu jenis asam amino dari sitoplasma. Kemudian asam amino tertentu tersebut diaktifkan oleh tRNA tertentu pula dengan menghubungkan antikodon dan kodon atau pengkode asam amino pada mRNA. Kodon pemula pada proses translasi adalah AUG yang akan mengkode pembentukan asam amino metionin. Oleh karena itu, antikodon tRNA yang akan berpasangan dengan kodon pemula adalah UAC. tRNA tersebut membawa asam amino metionin pada sisi pembawa asam aminonya. Tahapan dari inisiasi translasi. Yang kedua yaitu elongasi. Tahap pengaktifan asam amino terjadi kodon demi kodon sehingga dihasilkan asam amino satu demi satu. Asam-asam amino yang telah diaktifkan oleh kerja tRNA sebelumnya dihubungkan melalui ikatan peptida membentuk polipeptida pada ujung tRNA pembawa asam amino. Misalnya, tRNA membawa asam amino fenilalanin, maka antikodon berupa AAA, kemudian berhubungan dengan kodon mRNA UUU. Fenilalanin tersebut dihubungkan dengan metionin membentuk peptida. Melalui proses elongasi, rantai polipeptida yang sedang tumbuh tersebut semakin panjang, akibatnya menambahkan asam amino. Proses yang terjadi pada gambar A itu tRNA membawa antikodon AAA dan asam amino fenilalanin. Pada gambar B, antikodon AAA berpasangan dengan kodon mRNA, yang C pembentukan ikatan peptida, yang D pemanjangan rantai polipeptida, dan ribosom siap menerima tRNA selanjutnya. Tahap yang selanjutnya yaitu terminasi. Proses translasi berhenti setelah antikodon yang dibawa tRNA bertemu dengan kodon UAA, UAG, atau UGA.
Dengan demikian, rantai polipeptida yang telah terbentuk akan dilepaskan dari ribosom dan diolah membentuk protein fungsional. Gambar tersebut adalah proses suatu terminasi replikasi DNA. Setiap sel dapat memperbanyak diri dengan cara membelah. Sebuah sel membelah menjadi 2 sel membelah menjadi 4 sel membelah menjadi 8 sel, dan seterusnya. Sebelum sel membelah, terjadi perbanyakan komponen-komponen di dalam sel termasuk DNA. Perbanyakan DNA dilakukan dengan cara replikasi. Replikasi adalah proses pembuatan atau sintesis DNA baru atau penggandaan DNA di dalam nukleus. Pada saat replikasi berlangsung, DNA induk membentuk kopian DNA anak yang sama persis sehingga DNA induk berfungsi sebagai cetakan untuk pembentukan DNA baru. Berikut adalah replikasi DNA. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.